Halo teman-teman semua. Hari ini teman-teman berada di channel YouTube-nya Somehow dan ini adalah konten pertama dari Somehow. Jadi nanti kedepannya teman-teman akan dapat akses banyak sekali konten-konten yang akan coba kami berikan kepada teman-teman. Saya nggak perlu ataupun gue nggak perlu ngasih tahu bagaimana teman-teman dukung kita. Teman-teman udah tahu teman-teman harus ngapain, teman-teman nonton kita harus seperti apa. Jadi gue gak akan kasih tahu teman-teman gitu. Oke, di konten pertama ini kita akan coba untuk ngobrol. Sebenarnya nama kontennya itu ngebug. Jadi kita ngobrol perkara hal-hal yang mungkin nanti kita bisa obrolkan gitu. Dan konten pertama ini nanti gue nggak main-main. Di sini ada narasumber yang luar biasa. Menurut gue sosok yang menjadi panutan gue juga gitu kan. Dan ada Bang Robi. Hai. Oke Bang, sorry nih ngerepotin hujan-hujan gini gitu kan. Ngerepotin. Enak ya Bogor kalau hujan ya. Enak banget Bang. Sebenarnya enakan tidur, cuman kan kita harus produktif Iya gitu dong, kan. betul, Harus betul, produktif dimana tetap harus berkarya. Nah di sini teman-teman ingin ngapain nih gitu kan? Keseharian apalagi kondisi pandemi gini kan. Betul. Gitu kan. Ya udah kita bikin konten yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Cuma Amin. ya teman-teman jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya kita pun sesuai kemampuan kita, alat-alat seadanya. Ini dulu Bang, sehat Bang? Oh iya, tos dulu, tos corona ya. Iya, tos corona dulu Bang. Karena sekarang kan segala sesuatu dibatasi gitu. Betul. Ya kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Betul banget. Kalau bahasa kemarin tuh new normal gitu. New normal. Banyak hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin kita harus sesuaikan gitu. Iya, sepakat banget. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat terus dong. Harus sehat gitu. Sehat dan waras. Kalau menurut gue sekarang bukan cuma butuh sehat, tapi butuh waras. Iya, jadi sehat dan waras. Kadang banyak orang-orang yang mungkin secara fisiknya sehat, tapi pikirannya mungkin agak stres juga mikirin kerjaan dan sebagainya. Iya. Mikirin percintaan kadang kan. Ya kalau itu gue kurang expert sih Bang. Gak terlalu paham. Oke, jadi Bang Robi ini gue kenal di kampus ya Bang. Iya. Di kampus Bang Robi. Kampus tercinta kita ya. Iya, kampus tercinta kita. Universitas Juanda Bogor. Masya Allah. Wih, langsung loh keren. Jadi, Anda Unida, tolong ya. Kita keluarga Unida. Dipromosikan. Unida Bogor. Yo, gokil. Oke, gue kenal Bang Robi di kampus gitu kan. Awalnya gue awal masuk 2014 pas waktu itu, terus pas 2015 atau beberapa waktu sekitaran itu, gue lihat, siapa nih baru lihat gitu kan, aktif bener nih di fakultas, di kampus gitu kan. Ternyata ada di mana momen kita ngobrol, gitu kan, saling kenal dan lain sebagainya. Karena waktu itu lu juga sering main ke kosan gue ya? Iya, main ke kosan gitu kan, ada anak-anak Ruby, Irwan. Satu kosan gitu kan. Jadi kenal dan setelah kenal lebih lama ternyata, keren juga nih. Oh, gitu lebay, kan. enggak lah. Keren di mana? Enggak. Ya, kegiatan-kegiatan terutama ya di Bogor banyak banget gitu kan yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga gitu. Sandi juga keren, inspirasi banget, keren ya, lah. Dulu Bang, dulu pun nggak maksimal. Dulu dan nanti, gitu dong. Amin. Kita aminkan aja ya. Oke, dan Bang Robi ini aktif sekarang ataupun masih aktif di Bogor Ngariung dan sebagai inisiator juga ya Bang ya? Inisiator, founder dan juga sekarang jadi koordinator utama sih di Bogor Ngariung. Nah gimana Bang kabar-kabar teman-teman Bogor Ngariung sekarang? Alhamdulillah kalau kabar tim Bogor Ngariungnya baik dan sekarang kita lagi proses open recruitment. Alhamdulillah kemarin ada banyak banget yang daftar dan 2 hari ini kita lagi melalui proses interview. Dan banyak juga anak-anak Unida ternyata yang daftar. Ada beberapa anak-anak Unida dari PB, bahkan ada yang SMA gitu kan. Dan prosesnya kalau tim Bogor Ngariungnya lagi oprek dan lagi penguatan kembali karena memang kemarin kita sempat istirahat ya. Pandemi kan kita istirahat 3 bulanan tuh, kita istirahat total, nggak ada kegiatan. Tapi sekarang lagi mulai berkegiatan lagi. Terus kalau teman-teman komunitasnya, alhamdulillah meskipun pandemi masih ada yang terus mencoba berbuat kebaikan ya. Dari mulai terus berbagi, baik itu berbagi masker, berbagi makanan, berbagi sembako, terus ada juga yang ngebantuin di tempat-tempat bencana alam, terus tetap ngelakuin kegiatan yang berbau dengan lingkungan, sejarah, literasi dan lain-lain. Tapi memang sedihnya efek pandemi ini bukan hanya berdampak pada pengusaha ya, tapi juga berdampak pada komunitas gitu. Jadi gua ngerasain betul bahwa ada beberapa komunitas yang sekarang vakum. Pertama karena ada beberapa mahasiswanya, ada anggotanya yang mahasiswa dan harus pulang kampung. Terus ada juga yang
Karena memang kegiatan komunitas-komunitas yang gabung di Bogor Ngaring itu kan banyaknya terjun ke masyarakat. Karena pandemi dan harus berjaga jarak, ada beberapa masyarakat yang menolak lah ya, menolak adanya kegiatan teman-teman dari luar, sehingga ada beberapa komunitas yang vakum. Tapi menariknya ada beberapa komunitas yang masih terus dan akan terus melakukan hal-hal baik untuk menciptakan perubahan dan sinergitas. Oh ya, walaupun kondisinya seperti ini, tapi ya kita harus lepas dari keterbatasan ini, iya, Bang. Betul dong. Bahkan sebenarnya ide-ide kreatif itu biasanya sekarang. Benar. Gitu kan. Jadi memang pandemi ini berdampak bagi kita masih bisa terus bertahan dan berkembang nggak? Gitu. Apa jangan-jangan kita yang kalah? Gitu Bang. Kan. Nah itu kesempatan kita sebenarnya untuk bahkan lebih meng-upgrade diri kan sebenarnya. Iya betul, sepakat. Nah tapi Bang, sebelum ke Bogor Ngaryung lebih dalam, gue pengen sedikit ulas dulu tentang secara pribadi diri lu, Bang. Kan lu, gue tahu latar belakang pendidikan asalnya di Undip juga. Iya, Semarang. Lanjut di Unida juga untuk meneruskan, dan sekarang pun lagi kuliah juga kan? Lagi kuliah juga, artinya banyak hal-hal sebenarnya, ilmu, dan bahkan kemarin baru tadi nih gue lihat postingannya beberapa tahun yang lalu, history lu habis ikut lomba ilmu komunikasi gitu kan. Alhamdulillah, 2016. Banyak prestasi, banyak ilmu pengetahuan, banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak bisa didapat oleh orang lain gitu kan. Tapi lu milih untuk bisa ngabdi ataupun bergerak di komunitas gitu kan. Padahal banyak kesempatan-kesempatan lain untuk bisa membuat mungkin menguntungkan diri lu gitu kan. Nah, gue pengen nanya, apa sih yang membuat lu nentuin, oh ini tempat gue nih. Ini fashion gua, ini hal yang buat gue nyaman. Apa sih Bang sebenarnya? Pertama, karena gue lahir dan besar di Bogor, gue merasa gue punya utang sama kota ini. Gitu kan, baik kota dan kabupaten ya. Karena gue meskipun lahir besar sampai SMP di kabupaten, gue SMA di kota, dan gue berkegiatan di kota kabupaten. Jadi gue merasa punya hutang sama kota ini gitu kan. Dan yang kedua, gue selalu mencoba memikirkan sebenarnya apa yang bisa gue lakukan gitu kan. Sebenarnya ada banyak pemuda dan orang yang mereka merasa banyak masalah di kota ini gitu kan. Tapi mereka hanya mengeluh gitu kan. Mereka hanya mengeluh, berkeluh kesah, protes, komplain gitu kan. Tapi kalau menurut gua, pemuda yang hebat itu bukan yang mengeluh. Tapi pemuda yang hebat itu pemuda yang mencoba menciptakan solusi dan melakukan aksi nyata gitu. Dan itulah yang mendasari gua, karena memang dulu waktu di Gembleng di Nusantara Muda di Semarang ya, sebuah organisasi tingkat nasional, ada namanya Nusantara Muda yang kegiatannya setiap tahun Future Leader Summit. Itu gue digembleng bahwa kita tuh sebagai pemuda daerah itu harus ngebangun daerah kita masing-masing. Karena ada statement bahwa untuk menerangi bangsa ini tuh yang diperlukan bukan lilin besar yang hanya bisa menerangi satu kota mungkin. Tapi kita butuh lilin-lilin kecil yang bisa menerangi di setiap titik bangsa ini, di setiap sudut bangsa ini. Dan kita mulai dari Bogor. Dari Bogor untuk Indonesia, untuk dunia gitu. Jadi kesimpulannya, saya tidak salah pilih narasumber pertama untuk podcast kali ini gitu. Jadi dari apa yang disampaikannya ketahuan lah bagaimana kapasitas beliau. Dan gue pun tadi diingetin, gue punya hutang gitu. Gue pernah ngobrol tentang gue pengen balik lagi ke kampung gitu kan. Dan gue ngerasa mudah-mudahan gue bisa balik ke kampung, ngebangun Cianjur. Karena harus karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan? Entar gitu. Kalau bukan kita siapa? Bener, kita lah gitu. Ya. Tapi berhubung tadi lu singgung tentang anak muda yang kontribusi di kampung halamannya, seberapa penting sih Bang menurut lu pemuda di daerah itu? Penting banget ya, karena kan ya kita nggak usah banyak cerita tentang muda, tapi yang jelas bangsa ini pun bisa segera proklamasi karena pemuda. Terus reformasi 98 pun dipelopori anak muda gitu kan. Terus ya anak muda lah yang punya peran penting, karena anak muda lah yang punya waktu lebih banyak, energi lebih banyak, ide lebih banyak meskipun uangnya nggak banyak. Dari rahasia umum. Meskipun uangnya nggak banyak gitu kan. Jadi ketika kita dapat label agent of change gitu kan, pegiat perubahan, ya kita harus melakukan perubahan gitu. Dan ironinya ada banyak pemuda yang dia lahir besar di daerah, tapi berkembang, berkarir di kota, gitu kan, di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Dan dia kadang ya hanya ketika balik ke kampungnya hanya mengeluh, kok kota saya begini, kok masyarakat saya begini, gitu kan. Tapi
Kalau menurut saya sih, ya itu hanya pemuda yang mengeluh ya. Iya. Tapi bagi kita semua pemuda yang ingin membangun daerah kita, ya itulah yang harus kita lakukan, kayak gitu. Oke, jadi kepada Anda pemuda-pemuda yang tersindir, pemuda dan pemudi, pemudi yang tersindir yang sekarang udah ngerasa besar di kota tapi belum balik ke kampung halamannya ya. Iya. Mudah-mudahan, bahkan gue berpikir ketika banyak sekali orang-orang atau pemuda daerah sebenarnya yang berkembang di kota, gitu kan. Ketika misalkan mereka bisa kontribusi di daerahnya masing-masing aja satu orang satu atau beberapa daerah satu gitu kan. Gue yakin secara pembangunan Indonesia bakal rata gitu. Betul. Bahkan kalau bisa kontribusi itu dari lingkungan rumah ya. Gue juga alhamdulillah beberapa kali kegiatan di rumah, mulai kegiatan dari rumah yang mana memilah sampah misalnya gitu kan, memilah sampah yang organik kita jadikan pupuk dan pupuk kita jadikan di tanaman. Terus juga saya beberapa kali juga ngedukasi adik-adik yang kadang ya ironinya kadang ngomongnya kotor gitu kan, terus bermain dengan mereka. Terus alhamdulillah juga kemarin ketika COVID dikasih kesempatan untuk jadi ketua kampung siaga. Di rumah lu Bang? Di rumah. Ketua kampung siaga, di mana ketika orang bikin kampung siaga itu selalu identik dengan lockdown dan isolasi wilayah, tapi kita tidak melakukan isolasi wilayah yang ketat banget, tapi kita melakukan screening gitu kan. Terus kita melakukan kegiatan edukasi, kegiatan berbagi masker, kegiatan berbagi sembako, kayak gitu-gitu lah bersama teman-teman anak muda juga di rumah. Kayak gitu. Ya berarti kemarin di rumah ketika lockdown ataupun karantina wilayah tetap produktif ya secara kegiatan gitu kan. Ya, di waktu pandemi di rumah gerak di kampung siaga. Kalau di level kota kabupaten alhamdulillah dikasih kesempatan untuk aktif di Borak. Borak apa Bang? Bogor Rise Against Corona. Itu di kota dan kabupaten. Itu di bidang apa ya ibaratnya respon terhadap corona lah. Waktu itu kita melakukan kegiatan dari mulai menggalang donasi dengan cara kreatif, mendistribusikan sembako dan juga program menanam kembali gitu. Jadi berkebun, ngasilin bibitnya dibagiin ke masyarakat. Luar biasa. Itu sekali. keren tuh Borak tuh sama teman-teman teman-teman kreatif dan juga keren-keren di Bogor. Dan gue jadi punya kesempatan buat kenal dan belajar dari mereka gitu. Luar biasa. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Bang Robi tadi sebenarnya nggak ada halangan buat kita terus berkembang, terus kreatif gitu kan, terus berkegiatan gitu kan. Harus dong. Harus, apalagi pemuda gitu kan. Yoi. Dan pemudinya juga dong. Pemuda, pemudi gitu kan. Jadi gini, minimal pemudi kalau nggak bisa, kalau waktunya terbatas untuk berkontribusi secara luas, paling tidak berkontribusi untuk mendukung para pemuda. Betul. Jadi dan pemuda memberikan dukung para pemudi. Ya, jadi jangan ada pasangan-pasangan yang ngeluh kalau si pemudanya banyak kegiatan di komunitas gitu ya Bang. Jangan banyak kegiatan. Harusnya nggak dukung. Harusnya nggak dukung. Bahkan ikut gitu kan. Kita ngopi dulu dong. Siap. Oh iya, Bang. Nih di mana kita Bang? Ini kita kopinya nih dari Kopi Sani. Tapi kalau secara ruangnya kita dapat support dari Galeri Batik Bogor Handayani Glaze. Ini punya teman gua namanya Georgian Marcelo. Dia juga salah satu pemuda yang inspiratif. Nanti mungkin bisa diundang juga sama Somehow karena dia pemuda, pebisnis, desainer, pembatik. Wah keren deh dia. Luar biasa. Dia juga ketua forum ekonomi kreatif di Kota Bogor gitu. Jadi kepada teman-teman yang pengen ngopi nyantai bisa nih di kopi Sani ya. Kopi Sani. Daerah mana nih Bang? Bogor Baru. Jadi pokoknya tempatnya enak banget lah. Dan menariknya kalau kita siang-siang kesini gitu ya. Kalau kita ke belakang, jadi kita ngopi di depan. Kalau ke belakang tuh bisa ngelihat para pengrajin lagi ngebatik. Oh iya. Itu seru banget. Karena tetanggaannya Bang nih, samping-sampingan nih sama banget. Apa sih namanya Galeri Batik Bogor, Handayani Glaze. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman, apalagi teman-teman yang deket nih, main-mainlah ke sini. Ya, gitu. Oke Bang, nah sekarang gue mau masuk ke Bogor Ngariung. Bogor Ngariung. Gue sedikit riset ataupun ya cari-cari informasi dikit gitu kan. Lu adalah inisiator. Nah hal dasar yang ada di benak gue yang mau gue tanyain adalah apa yang di pikiran lo terpikir bahwa gue harus bikin Bogor Ngariung nih? Apa sih alasannya gitu kan? Sampai lo kepikiran itu? Jadi waktu tahun 2000 dari tahun 2012 ya, 2013 itu kan gue udah mulai aktif di Nusantara Muda itu. Semarang ya? Semarang waktu gue kuliah di Undip. Yang mana setiap tahun selalu ngadain kegiatan Future Leader Summit. Terus ada suatu waktu di mana kita ikut kumpul sama teman-teman komunitas Semarang. Itu di nama tempatnya Jaringan Rumah Usaha punyanya Mas Ili.
Terus di sana kita saling sharing kegiatan kita dan gue takjubnya sambil makan dong. Iya, siap. Takjubnya sama mereka adalah mereka tuh melakukan kegiatan karena mereka cinta sama kotanya. Dari mulai komunitas lingkungan yang mengurangi sampah dan juga mengolah sampah, terus komunitas blogger yang ingin mengubah citra Semarang di digital gitu kan. Terus dari situ gue berpikir, ini orang pada cinta sama kotanya dan berkontribusi sama kotanya, sama Semarang. Terus apa yang bisa gue lakukan buat Bogor gitu kan? Sementara gue juga